semuanya, kembali lagi bersama Kak Dinita. Pada video ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar bagian keempat. Nah, sebelumnya yaitu bagian ketiga, kita sudah belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, pada bagian keempat ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran dari video ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami operasi pembagian bentuk aljabar. Yang kedua, dapat menerapkan operasi hitung pembagian bentuk aljabar. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pembagian bentuk aljabar. Nah, tidak perlu membuang-buang waktu lagi, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, yaitu pembagian dari satu suku dibagi dengan satu suku. Oke, nah di sini ada contohnya, yaitu X pangkat 3 per X. Nah, per ini dibagi kan artinya, yaitu X pangkat 3 dibagi X gitu. Sama dengan, nah kalian kan sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Jika dijabarkan, X pangkat 3 itu sama dengan X dikali dengan X dikali dengan X, ya kan? Per X, gitu. Nah, karena di sini bentuknya pembagian gitu, ini bisa kita coret kan? Seperti biasa aja. Coret nih, ini sama ini. Kita hilangkan, kita eliminasi gitu. Nah, berarti sisa hanya X dikali X saja. Itu sama dengan X pangkat 2. Seperti itu. Lalu yang ini, ada A kali A dikali A dikali A, ya kan? Per A dikali A dikali A. Nah, di sini ada yang dibagi dengan A-nya ada 3. Berarti satu persatu kita bagi ya. Ini, sama ini. Berarti sisa A saja. Gitu. Nah, cara seperti ini hanya berlaku untuk yang pangkatnya sangat kecil seperti ini. Kalau pangkatnya sudah besar, itu kan agak melelahkan kan kalau kita menjabarkannya seperti ini. Jadi ada caranya, yaitu ini X pangkat M per X pangkat N sama dengan X pangkat M dikurang dengan N. Nah, pangkatnya ini yang atas dikurang dengan yang pangkat yang bawah. Nah, syaratnya harus variabel yang sama gitu. Variabelnya harus sama. Kalau di sini X, berarti di sini juga harus X. Kan seperti ini. Kalau di sini X, berarti ini X. Kalau di sini A, berarti di sini A. Misalkan ini kita mau ubah menggunakan cara seperti ini. Ya, nomor 1 ya, coba ya. Yaitu X pangkat 3 per X. Berarti kan ini X itu pangkat 1 ya. Berarti X pangkat 3 dikurang 1. Gitu. Berarti X pangkat 2. Nah, sama kan jawabannya. Lalu nomor 2 juga. A pangkat 4 per A pangkat 3. Nah, tinggal A pangkat 4 dikurang 3. Menjadi A pangkat 1. 4 dikurang 3 kan 1 kan? Nah, ini tidak perlu ditulis beneran satunya. Jadi A saja. Seperti itu. Lalu ada contoh lagi. Nah, contohnya yang nomor 3 ini ya. Yaitu 12X pangkat 8 dibagi 3X pangkat 3. Nah, di sini kan ada bilangan ya. Ada 12 dan ada 3. Berarti ini seperti biasa dulu. 12 bagi 3, yaitu 4. Lalu yang ini, X pangkat 8 dengan X pangkat 3. Nah, ini kan variabelnya sama-sama X ya. Berarti X pangkat 8 dikurang 3. Menjadi 4X pangkat 8 dikurang 3. Hasilnya 5. Seperti itu. Lalu yang ini, berarti bilangannya juga kita bagi seperti biasa, yaitu 20 bagi 5, hasilnya 4. Nih, ini kita harus baginya dengan yang sama variabelnya, itu ada P, ini ada P, ini ada Q, ada Q. Berarti yang P kita lihat sama yang P aja. Berarti P pangkat 10 dikurang dengan pangkat 3. Lalu yang Q pangkat 4 dikurang dengan, ini pangkat 1 ya, pangkat 1, seperti itu. Ini sama dengan 4, P pangkat 10 dikurang 3, berarti P pangkat 7. Q pangkat 4 dikurang 1, berarti Q pangkat 3. Nah, sampai sini selesai. Nah, lalu yang kedua, ada suku bagian dari suku lebih dari 1 dibagi dengan 1 suku. Di sini ada catatan.
kita dapat memecah suku tersebut dibagi 1/1. Dapat memecah suku ya. Berarti ini seperti konsep pecahan biasa. Ini bisa kita bagi, kita pecah. Jadi X pangkat 4 per X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 3 per X pangkat 3. Seperti itu. Kita pecah 1/1 seperti ini ya. Ini sama dengan, nah ini berarti X pangkat 4 dikurang 3 nih. Menjadi X ya kan. Nih 5 dibagi 1. Berarti 5. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Ya kan? X pangkat 3 dikurang 3. 3 dikurang 3. 0. Nah, setiap yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Berarti ini dikali 1. Berarti sama aja seperti X ditambah 5. Itu. Lalu yang ini kita pecah juga. 2A pangkat 7 per X pangkat 2. Berarti kan? Ditambah, ini kan tanda tambah ya. Ditambah 5A pangkat 3 per, oh sorry, ini maksudnya A nih. Liriknya A, di sini juga A nih. A pangkat 2, lalu dikurang, ini kan tanda kurang, jadi ini kurang 6A pangkat 2 per A pangkat 2. Ini seperti biasa, 2 dibagi 1, berarti 2. A pangkat 7 dikurang 2, berarti A pangkat 5. Itu ditambah 5 dibagi 1, tetap 5. A pangkat 3 dikurang 2, berarti A pangkat 1. Nah, pangkat 1 tidak usah ditulis ya pangkatnya ya. Dikurang 6 bagi 1, berarti 6. A pangkat 2 dikurang dengan 2. 2 dikurang 2, 0. Berarti A pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti ini kali 1. Nah, sebenarnya 1 tidak perlu ditulis ya. Jadi 2A pangkat 5 ditambah 5A dikurang 6. Nah, sampai sini selesai. Nah, cara seperti ini hanya berlaku untuk yang pembaginya satu suku saja. Ya kan, ini cuma satu suku, yaitu X pangkat 3, ini A pangkat 2 gitu. Nah, kalau yang pembaginya itu lebih dari satu suku, itu akan sulit menggunakan cara yang seperti ini. Nah, ada cara yang lain. Itu, di sini ada contohnya, X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10 per X plus 2. Caranya seperti pembagian pada umumnya saja. Kita tulis yang dibaginya, berarti X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Dibagi dengan pembagian biasa aja. X plus 2. Nah, yang kita lihat di pembaginya itu yang paling depannya aja, yang variabelnya saja ini. Itu X-nya. Berarti X kuadrat dibagi dengan X. Ya kan? X kuadrat dibagi dengan X. Itu kan sama aja. Ya. X2 X pangkat 2 dikurang 1. Jadi X pangkat 1. Berarti X saja. Berarti ini adalah X. Seperti itu. Nah, lalu seperti biasa aja, jadi X dikali X. X pangkat 2. X dikali 2, berarti positif 2X. Seperti itu ya. Dikurang, ya kan? Dikurang biasanya kan? Dikurang. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Oh, 0. 7X ditambah 2X. Jadi 7X dikurang 2X. Maka hasilnya 5X. Ini turun ya, ditambah 10. Gitu. Nah, 5X dibagi dengan X. Berarti 5X per X. Berarti 5 dibagi 1. Oh, 5X dibagi X. X pangkat 0. Berarti 5 ya. Jadi positif 5 ditambah 5. 5 dikali X. 5X. 5 dikali 2. 10. Ini dikurang. 5X dikurang 5X hasilnya 0. 10 dikurang 10 hasilnya 0. Berarti hasilnya ini 0. Nah, berarti hasil dari pembagian X kuadrat plus 7X plus 10 dibagi X plus 2 hasilnya adalah X plus 5. Sisanya
itu 0. Nah, sisa ini tidak selalu 0. Bisa sisanya ada yang angka, bisa juga ada yang variabel. Gitu. Nah, kita coba lihat ke contoh yang kedua. Itu hasil bagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 oleh x plus 3. Berarti yang dibagi adalah yang ini ya. 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dibagi oleh x plus 3. Berarti yang ini ditulis 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dibagi x plus 3. Nah, ini seperti biasa, 2x kuadrat dibagi x. Ini 2x. Seperti itu. 2x dikali x, 2x kuadrat. 2x dikali 3, berarti 6x. Ini kita kurangkan. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat ini 0. 3x dikurang 6x ini negatif 3x. Ini turun ya, jadi negatif 4. Nah, negatif 3x dibagi x. Negatif 3. Nah, negatif 3 dikali x. Jadi negatif 3x kan? Negatif 3 dikali 3. Negatif 9. Ini dikurang. Nah, ini negatif 3x dikurang negatif 3x. Ini kan jadi negatif 3x dikurang negatif 3x itu ya. Nah, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti negatif 3x ditambah 3x seperti ini kan. Nah, negatif 3 ditambah 3, hasilnya 0. Berarti ini hasilnya 0. Lalu negatif 4 dikurang negatif 9. Berarti negatif 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 5. Positif 5. Ini sama dengan 5 ya. Nah, berarti di sini hasilnya kan nggak 0 kan? Sisanya ini nggak 0 kan? Berarti di sini mempunyai sisa artinya. Berarti hasil dari pembagian 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dibagi dengan x plus 3 adalah 2x min 3. Dengan sisa 5. Seperti itu. Ini selesai. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada soal cerita. Suatu kebun berbentuk persegi panjang mempunyai luas A kuadrat ditambah 5A dikurang 50 M persegi. Panjang kebun tersebut adalah A plus 10 meter. Berapakah lebar dari kebun tersebut? Nah, diketahui pertama ya, kalau ada soal cerita kita harus tulis dulu diketahuinya. Yaitu diketahui di sini ada kebun berbentuk persegi panjang. Panjang. Luasnya itu A kuadrat ditambah 5A dikurang 50, ya kan? M pangkat 2. Panjang kebunnya, berarti P ya, A plus 10 meter. Yang ditanya adalah lebarnya. Jadi jawab nih ya kita. Nah, kita tahu kalau luas persegi panjang itu rumusnya L sama dengan P dikali lebar gitu. Nah, berarti kalau yang ditanya lebar, ini rumusnya bisa berubah menjadi lebar luas per panjang. Seperti itu kan? Nah, ini kita substitusikan angkanya. Berarti itu luasnya adalah A kuadrat ditambah 5A dikurang 50 per A plus 10. Nah, kita menggunakan cara yang sebelumnya. Kita pakai pembagian biasa. Tuh, jadi ini kita tulis ya, A pangkat 2 ditambah 5A dikurang 50 per apa? A plus 10. Ini A kuadrat dibagi A. Hasilnya adalah A, ya kan? Berarti A dikali A adalah A kuadrat, A dikali 10 hasilnya 10A. Nah, ini dikurang. Ini hasilnya 0, 5A dikurang 10A, berarti negatif 5A. Negatif 5A dibagi A, berarti hasilnya
negatif 5. Negatif 5 ini dikali lagi dengan A. Jadi negatif 5A. Oh iya, ini lupa. Ini turun dulu ya. Negatif 50. Kurang 50. Lalu ini, balik lagi. Negatif 5 dikali A. Tadi negatif 5A. Negatif 5 dikali 10. Berarti negatif 50. Ini dikurang. Ini hasilnya menjadi negatif 5A dikurang negatif 5A kan. Negatif ketemu negatif ini jadi positif. Berarti negatif 5A ditambah 5A. Hasilnya 0. Nah ini negatif 50 berarti ditambah kan. Ditambah 50 hasilnya juga 0. Tapi maaf ini 0. Jadi hasilnya adalah 0. Berarti hasil dari pembagian ini adalah A dikurang 5. Berarti lebar dari kebun tersebut adalah A kurang 5 meter. Oke, next. Nah, suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor, yaitu X plus 3, X min 3, dan 2X plus 7. Tentukan bentuk aljabar jika dibagi dengan 6 min X. Gitu ya. Jadi, nah, kita sebelumnya harus cari tahu dulu nih bentuk aljabar yang mempunyai faktor seperti ini. Nah, misalkan ya, ada sebuah bilangan yang mempunyai faktor 2, 3, dan 4, misalkan gitu. Nah, ini kira-kira bilangan berapa sih? Amannya ini adalah bilangan 24. Kenapa bisa dapat 24? 24 didapat dari 2 dikali dengan 3 dikali dengan 4. Itu hasilnya 24. Seperti itu ya. Jadi ini bisa faktor-faktornya itu bisa kita kalikan untuk mendapatkan bilangan aslinya gitu. Berarti ini sama aja. Kita bisa mengalihkan faktor-faktor ini untuk mengetahui bentuk aljabar awalnya, bentuk aljabar aslinya. Jadi kita X plus 3 dikali dengan X min 6 dikali dengan 2X plus 7. Seperti itu. Nah, ini kita kali pelangi seperti biasa ya. Yang kita kali yang pertama dengan yang kedua dulu, baru kita kali dengan yang ketiga nantinya. Ini hasilnya menjadi X dikali X, berarti X pangkat 2. X dikali negatif 6, berarti negatif 6X. Plus 3 dikali X, berarti plus 3X. Plus 3 dikali min 6, berarti min 18. Kali 2X plus 7, seperti itu. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, berarti X kuadrat negatif 6 ditambah 3, berarti negatif 3. Ini variabel jangan lupa kita tulis, berarti X dikurang 18. Ini dikali dengan 2X plus 7. Nah, ini kita kali lagi ya, kita kali pelangi. X kuadrat dikali dengan 2X. Hasilnya 2X pangkat 3, ya kan? Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1, berarti 2 tambah 1, jadi pangkat 3. Seperti itu. Lalu, X kuadrat dikali dengan 7X, berarti hasilnya 7X kuadrat. Lalu, negatif 3X dikali dengan 2X, negatif ketemu positif, berarti negatif. 3 dikali 2, ya 6. X dikali X, jadi X pangkat 2. Seperti itu. Lalu, negatif 3X dikali dengan positif 7, berarti negatif 21X. Lalu negatif 18 dikali dengan 2X, berarti negatif 18 dikurang 2, itu 36. Ini X, kan? Lalu negatif 18 dikali dengan positif 7, hasilnya negatif 120. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi 2X pangkat 3, 7 dikurang 6. Jadi hasilnya positif. Positif kan? Positif. 7 dikurang 6 itu 1, ya kan? 7 dikurang 6 itu 1, berarti 1X kuadrat. Nah, satunya tidak usah ditulis ya. Lalu negatif 21 dikurang 36, berarti negatif
57X dikurang 126. Nah, ini adalah bentuk awalnya dari faktor-faktor tersebut. Nah, sampai sini belum selesai, karena dia minta tentukan bentuk aljabar tersebut jika dibagi 6 min X. Nah, ini bisa kakak ubah ya, bentuknya menjadi negatif X ditambah 6. Seperti itu ya. Berarti ini kita menggunakan pembagian yang seperti tadi. Itu 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 57. X dikurang 126 dibagi dengan negatif X plus 6. Nah, 2X pangkat 3 dibagi dengan negatif X. Jadi negatif 2X pangkat 2. Ya kan? Nah, ini tinggal dikali. Negatif dengan negatif pasti positif. 2 dikali 1. 2. X pangkat 2 dikali X. X pangkat 3. Yang ini, negatif ketemu positif. Oh, negatif. 2 dikali 6. 12. X pangkat 2 dikali, ini tidak ada, berarti X pangkat 2. Nah, setelah itu kita kurangkan. Ini 0, X pangkat 2 dikurang dengan negatif 12X pangkat 2. Berarti ini ditambahkan, ini jadi positif kan hasilnya. Berarti 1 ditambah 12, hasilnya 13X pangkat 2. Nah, ini kita turunkan nih. Jadi, dikurang 57X, seperti itu. Lalu ini 13X kuadrat dikurang dengan, dibagi, 13X kuadrat dibagi dengan negatif X. Berarti negatif 13X, ya kan? Negatif 13X dikali negatif X. Jadi positif 13X kuadrat. Negatif 13X dikali dengan 6. Berarti, jadi dikurang ya ini, dikurang 13 dikali 6. Yaitu di 78X, ya kan? Terus ini kita kurangkan. Ini 0 ya hasilnya. Yang ini 50, negatif 57, berarti ditambah 78. Hasilnya 21X, ya kan? Positif 21 jadinya. Lalu 21X dibagi dengan negatif X. Berarti negatif 21, kan? Negatif 21. Itu. Kan? Negatif 21 dikali dengan negatif X. Berarti positif 21X. Oh ya, ini turun dulu ya. Ini di sini negatif 126. Terus, ini balik negatif 21 dikali dengan 6. Berarti hasilnya negatif kali negatif berarti negatif. 21 dikali 6. Ini 6. 6 kali 1, 6 kan? 2 kali 6, 12. Dikurang. Ini hasilnya 0. Nah, ini negatif 126 ditambah 126. Hasilnya juga 0. Berarti bentuk aljabar jika dibagi dengan 6 dikurang X, hasilnya adalah negatif 2X kuadrat dikurang 13X dikurang 21. Di sini selesai. Nah, video pembelajaran kita selesai sampai sini. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Jika ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!